Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Budi Arab. Hari ini di episode ini saya juga nggak ditemenin sama Daniel karena ada tugas luar. Kita di acara Operasi Obrolan Pakar dan Musisi di Airborne TV. Dan hari ini saya kedatangan teman saya, pokoknya nama CS, pokoknya. Dia seorang vokalis dari sebuah grup band yang malang melintang di musik nasional. Maka dari itu kita sampiling. Rudy Kafein. Yes. Nah, saya udah kedatangan Kang Rudy Kafein. Damang Kang. Damang saya. Waalaikumsalam. Basa-basi heula. Oke. Damang. Kang Rudy, katinggalina awet ngora Kang Rudy teh. Ketinggalan ya. Nya, tenges we nyawa kitu. Ya. Kang Rud, nuhun pisan nih udah nyempetin datang ke sini. Siap. Jadi ini teh acara operasi ini tuh gini Kang Rud, kita pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman lama dan kemarin ada masukan itu dong band-band 90-an mana dong. Kemarin kan ada Dani Java Jazz. Nah, sekarang giliran Kang Rudy Kafein nih, kita operasi di sini ya. Oke. Nah, brothers, ini Kang Rudy Kafein ini dulu ada hit singlenya yang tahun 90-an teh, lagu nanti kemana? Sebenarnya kalau gitu. Ya itu hidupku di 2001 sih. 2001 ya? 2001, terus yang pertama kita first album tuh hit singlenya Kau Yang Telah Pergi. Yang mana itu tuh? Kau telah pergi. Nah, tinggalkan. Anjir, zaman hari tamunya Ya. aya awewe teh rehat kalau gue teh. Pingsan kabeh. Tetep tahu seri, teh seri aja. Si Ferry antep eta. Cuman kita kan si Kafein ini berkarir di industri, masuk industri itu tahun 97. Kita ada kompilasi album di Inditen namanya. Oh iya Inditen, tahun segitu Inditen. Kita waktu itu gabung sama Sony Music. Itu ada Padi salah satu, betul. Coklat, Wong yang salah satu dari Bandung Wong ya. Ya Wong. Ya Kafein. Ai Padi di mana ya? Padi mah Surabaya. Lain nanti sawah. Salah mana? Benar, sawah. Kang Rud, sebelum jauh ini kan banyak yang belum tahu, mungkin yang milenial nih. Yeah. Saha wae Kafein teh dan tahun sabaraha eta teh? Kafein terbentuk tahun 96. 96. Cuman pergantian personil tuh di tahun 2006 karena ditinggal pemain bass. 2006 Yandi Sebastian almarhum. Terus 2013 di gitar adiknya Sani. Betul. Ex Sani itu Dani Saupi. Betul. Jadi kalau personil yang tetap sampai sekarang tuh saya cuma bertiga sih. Saya, Benny ya. Beben sama Yudi. Oh, jadi yang tetap foundernya cuma tinggal tiga orang ya. Yang personil baru tuh ada keyboard diganti sama Iko itu milenial tuh mah, anak muda lah. Jauh nage 20 tahun. Tentang dibejakeun. Oh nya. Sapantar we. Sapantar. Terus ada Alam ya. Bass. Nah, Kang Rudy, nanti itu mah saya pengen ngebahas itu, tapi saya pengen tahu dulu nih, dengan adanya keayaan jika kieu Covid dia. Ayeuna teh harus kumaha menyikapinya sebagai Kafein ini ya, khususnya Kafein ya. Yang disikapi teman-teman Kafein dengan melakukan naon ayeuna teh gitu. Saprak apa ya? 2020 Maret ya kalau nggak salah PSBB teh. Cereh ulang tahun pokoknya si eta teh. Saya ulah disebutkan kayak jujur panjang umur. Eta ngiluseri wae nya teh saya teh jelas dia. Lila deui Covid teh. Kumaha tah? Ente mun ulang tahun mah jadi manehna moal lila deui dan nambahan umur ngurangan. Oh, siap. Sok terus kumaha? Pas di situ sih kegiatan kita udah vakum we. Jadi nggak manggung. Kayak paling manggung cuma virtual konser, udah rame virtual konser nonton ya. Oke, enggak. Kita ngomong masalah virtual ya. Kan sempet ya. Oh iya. Udun. Oh, Udun. Boleh, silakan kalau. Udun. Udun. Ini bahaya. Ngaroko udah sana pom bensin, tenang.
Tenang, produser lagi balas saya kieu tah tenang. Nah, sambil ngobrol lagi Kang jadi kita katanya sempat kan bikin virtual. Ya virtual dari situ sih kalau saya kebetulan di Februari udah ada kerjaan gitu ya. Di luar band, Di luar band, di luar musik. di luar musik. Terus Naon teh? aya we lang kira ngobrol. Ya sih eta Ngobrol kan musik. 3 bulan kita kan PSBB ya. Tidak ngerjain sama sekali. Dan emang taat pisannya karena sieun oge. Ya benar. Parno lah. Semua pun sempat gitu lah. Hari pek teh nah kieu PSBB teh rame gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya berkegiatan lagi. Waktu itu ada yang nawarin buat virtual konser bareng provider. Kita kerjasama. Alhamdulillah waktu itu sampai yang nonton 33.000 lah. 1 jam ya. Konser tunggal maksudnya? Enggak, konser ya. Iya, maksudnya Kafein. virtual tunggal tapi kafein doang. Tapi di-relay sama provider, kita syuting di rumah. Hah? Kita feedbacknya cuma dapat waktu itu nggak ada apa ya value price gitu kan. Cuman kerjasama buat barter promo kan. Akhirnya kita kerjain dan alhamdulillah sih maksudnya penontonnya banyak gitu kan. Itu baru pertama baru pertama kita kerjain. Akhirnya udah nggak ada main lagi, kita ngerjain sendirilah waktu itu virtual konser pas acara ulang tahunnya KVI. Di situ juga alhamdulillah yang nonton banyak dan ada donasinya, sponsor masuk banyak. Masuk ya. Nah, jadi kan ternyata di era COVID ini hikmahnya kita bisa bikin virtual dan tidak tidak menampik juga, ada juga lah yang juga, pemasukan. Itu dengan sistem kumaha? Donasi atau emang mereka beli tiket online gitulah? Ya, ada salah satunya gitu. Udah 3 kali berarti 3 kali sama loket.com kalau nggak salah. Loket.com bikin ya, juga. bikin juga. Nah, ngajakan orang tuh. Man orang nggak mau main. Terus mang kita mau featuring ya. Kalem bayaran mah ban CS orang. Terus ya akhirnya dari ya itu aja sih pendapatan Mbak. Tapi menghasilkan maksudnya dalam artian tanpa harus off air, konser off air pun lewat si virtual itu bisa sebenarnya menghasilkan ya salary lah buat band ya. Ya kan tetap aja walaupun kita di rumah kan gitu work from home tetap kudu dahar. Kan kitchen mah harus smoky. Yo, ngebul. Maksudnya eta dapur ngebul. Yes. Ya gitu akhirnya kita berpikir apa ya tadinya mau ngamen di pinggir jalan gitu ya buat ya sebongkah beras gitu. Iya benar. Tapi tidak memungkinkan ya. Enggak memungkinkan. Akhirnya ya pakailah itu virtual konser gitu. Dan mungkin next ada lagi lah kita harus kayaknya ya. Jadi emang era digital tuh sangat maksudnya era digital tuh sangat penting sekali dalam keadaan begini, ada hikmahnya kan. Kita bisa ngadain virtual dan nah itu brothers, jadi sekelas Kafein pun berkarya tidak berhenti ternyata di pas Covid ini ya. Tampil pun mereka masih dengan cara virtual dan itu menghasilkan juga apa namanya ya kalau disebut honor lah, menghasilkan juga honor. Dan konon katanya lebih gede honor dari virtual. Benar nggak itu teh? Enggak juga lah, kan kita bagi-bagi sama tim. Naon nya sesuai nya. Da mau lipentan mau mayar pajak moal. Nya. Nah, itu kan ternyata jangan pernah putus asa ya berarti ya. Ya, berkarya harus terus kan? Ya, kalau ya maksudnya tetap kan masing-masing personil punya keluarga gitu kan. Betul. Di era Covid pandemi ini off air emang nggak ada, mati emang nggak boleh kan, gitu. Outdoor nggak boleh gitu. Betul. Tapi alhamdulillah masih ada rezekinya gitu kan, walaupun acara gathering gitu kan. Ya betul. Nah itu kan itu interan kan, lebih interan. Ya kita terima dengan budget Covid, nah ayo. Malah budget Covid menurut saya mah lebih gede. Ya. Lebih gede loh budget Covidnya. Resikonya gede mang. Ya. Itu dan nah itu ya. Tenang kalau kita mainkan nanti. Nah itu brothers ya, jadi Kafein itu tetap masih ada dan mereka bikin acara malah bikin konser sendiri dengan cara virtual. Jadi nanti pun mungkin mereka akan bikin lagi kan rencana ada? Rencana iya. Nah itu kemarin virtualnya maksudnya di live streaming apa? Live streaming YouTube sama IG live di Kafein di channelnya Kafein ya. Nah itu kabar teman-teman gimana? Benny teh sono orang. Benny sekarang jadi pengusaha
Pengusaha apa? pengusaha cuanki. Ben, apa kabar Ben? Kirim ke dia tuh anjir, saya teh manyawenya. Setelah jadi pengusaha cuanki, beliau ternyata jarang kontak saya lagi. Tapi dengan apa situasi ini semua personil jadi kreatif. Nah itu yang saya Dia maksud. berjualan kuliner. Betul. Saya ke fashion, terus Alam lebih ke coffee shop. Dia kan punya, Iko tetap ke konveksinya. Nah itu, gitu. jadi ada kreativitas, malah bertambah kreativitas kita nya. Jadi dapur Kitchen tetap smoking. Smoking 2 kali bahkan. Nah itu jadi ternyata hikmahnya tuh selama pandemik ini ya kita jadi malah tambah kreatif ya. Jadi ada usaha lain lah maksudnya. Jadi jangan terlalu menyalahkan juga karena ada hikmahnya segala sesuatu juga ya. Siap. Karena tidak mungkin diciptakan kalau tidak ada gunanya. Anjir, orang adanya ngomongnya gitu. Aing teh tenang we. Nah gini Kang Rud, single Iya naon ya? itu tadi pareuman. Sia karek nyurut rokok sia. Karek disunut tah. Tapi nikmat juara. Pareuman bisa dipotong honor lah. Nah. Oke. Terus pareum. Kang Rud, kemarin katanya dengar-dengar ada single barunya. Nggak baru juga sih. Kita kontrak kan tahun 2019 bareng Rans Musik. Kita di situ ada remix lagu Hidupku bareng. Oh dibikin tapi ulang. featuring sama Widi Fieratel. Terus di aransemen ulang juga kebetulan yang musik direkturnya Bowo. Apa Bowo? Apal yang tentara itu lain. Oh lain. Ada orang vokalisnya Bronsu baheula. ada segan orang teh aing ngaran Bowo gitu mah atuh tentara. Da musisi mah tetep pernah ngadengin saya teh si Bowo. Mun Bowie aya. Bowie. Mungkin nama kerennya dia Bowie. Cuma barusan nama sayang ya. Abri. Oke. Om Bowo, halo Om Bowo. Yes. Nah itu terus Ya disitulah kita bisa istilahnya dapat label lagi lah. masuk label lagi emang? Masuk label lagi, kontrak 2 tahun. Sebentar, kalau yang label dulu namun eta? Udah dari 2013 kita udah resign sama Naga Suara dulu. Oh, Naga Suara. Yang kemarin terakhir beda lagi. Sama dari Naga Suara ke Joya Music Factory. Terus kita bikin sendiri Green Record namanya. Kayaknya Kafein boga label. Wah, hebat, kudu kitu. Tapi duitnya Aca. Masa lagi kudu nyegik, Bang. Jaga lilin. Terus akhirnya bisa gabung di Rans Musik. Oh, yang terakhir itu di Rans Musik yang bikin tadi remix itu ya. Remix sama ada lagu baru tahun 2020 sebelum pandemi sih. Oh, sempat Sebelum sampai pandemi sempat promo sempat ya. Sempat promo ke radio. Tapi setelah itu ya stop lah kegiatan karena pandemi. Yang pandemik tadi. Oke, nah ini makin seru nih karena kita setelah ini kita ngebahas Rudi teh saha sih sebenarnya. Nah, tapi kita break dulu ya, biar kita ngopi dulu. Kang Rudi juga mesti minum dulu. Oke, jangan kemana-mana. Tunggu sebentar deh ya. Oke, operasi. Ngebluc atau ngebluc Brothers, balik lagi di operasi obrolan pakar dan musisi dengan Kang Rudi Kafein yang dengar-dengar mau ganti nama. Bener kan? karena pasaran. Karena barusan katanya namanya terlalu pasaran. Kang Rudi, saya tuh pengen dengar kegiatan Kang Rudi sekarang nih setelah single terakhir katanya kan pas pandemik ini ada kegiatan lain. Ya. Bidang naon itu yang digeluti oleh Kang Rudi Tecing? Saya lagi nge-maintain jualan online. Kebetulan sama anak saya juga. Alhamdulillah anak saya selama nggak sekolah ya di rumah Kreatif oke ya. bisa ya nge-maintain toko online gitu. Oh, jadi yang pegang akunnya teh Anak saya, anak, ya? saya ngisiin produknya gitu. Produk apa tuh? Fashion sih. Fashion? Fashion. Nah, brothers yang seneng fashion atau apa, silakan sekarang bisa menghubungi Kang Rudi Kafein di IG Kang Rudi aja. IG itu nanti Kang. IG-nya saya rudi.kafein.
Rudy.Caffeine, silakan kalau yang emang mau pesan-pesan fashion, mangga langsung ke IG-nya aja. Atau ke ini, ke toko online-nya di @boxerkece, asik ya. Atau enggak di @boxerkece ID. ID fashion Boxerkece. ente melenting Entu atuh. bisa Oh. jadi heueuh teh geuning kan siga si eta tahu. itu fashion semua maksudnya laki-laki perempuan apa laki-laki apa perempuan aja? Maya itu di situ sih laki-laki sih, tapi maksudnya cewek juga bisa lah pakai. Bisa ya? Bisa. Itu di mana itu tiba-tiba punya gagasan urang mah jigana yang ngegelutin fashion ya apa basic Dari dulu sih saya suka ya istilahnya produksian kaos kayak gitulah. Oh, dari awalnya. Cuman pas kemarin konsentrasinya fokusnya di pas pandemi gitu kan. Sebelum kumaha itu manggung ya. Akhirnya punya ide itulah, dan akhirnya kan waktu itu rame-ramenya lah toko online. Saya bukalah sama anak saya. Alhamdulillah Jalan ya. sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya itu dia itu tadi Ya, smoking is apa tadi itu? kitchen smoking. Kitchen smoking, Jadi itu pokoknya gimana? mah. Itu prinsipnya mah itu aja satu, kitchen smoking. Kitchen Aman. Nah, itu brothers jadi bener kayak heula urang rek ngomong heula. Siap. Sok cai heula teh. Sok ngerokok kan, sok ngopi. Nah, kebetulan di sini kita ada ini, Rod. Jadi jangan takut kalau Rudy perokok kan. Iya, iya. Nyanyi juga, Ya. ngerokok juga. Nah, ini saya tuh ada produk ini nih. Apa tuh? ICMD. ICMD. Ini obat tetes sebenarnya. Suplemen apa? Bukan suplemen, dia untuk apa ya, meh paru-paru. Oh, netralisir apa? Iya, kayak gitulah. Jadi buat kesehatan paru-paru juga. Mantap. Jadi teh caranya ditetes. Tetes. Nah, ini ya brothers dilihat nih. ICMD. 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 Ini singkatannya ada. Apa? Oke, weh. Ini kalau kita minum cangkirnya segini, paling 2-3 tetes lah. Ada efek samping nggak? Ayak, Mang. Awan. Wareg. Oh. Wareg. Parah. Nah, ini kalau udah ditetes gini kita minum ataupun kita masukin ke galon aqua di rumah. Galon cai mineral dan aquanya dan nyauna aqua unggul. Kemayar sih aqua kaing. Ini masukin aja 30 tetes lah ya buat 1 galon. Jadi tinggal minum sehari-hari sehat. Jadi Kang Rudy kalaupun nanti merokok nggak usah takut apa-apa ada maksudnya bukan takut menya kudu waspada menya. Ya. Cuma ini untuk mencegah. Mencegah. Yes. Gitu Kang Rudy. Coba saya boleh coba Coba. seberapa tetes minimal? 3 ya? 3 lah. Keluar tuh. Ente. Buka. Nah, Oh iya. ya. Nah, eta Apa tadi baru buka? Heeh. Sip. Oke. Yes. Jadi di rumah juga bisa kalau mau ke galon apa itu naon bisa. Ya dicampur sama air putih bisa. Campurin aja ke air putih nggak apa-apa, ini sehat. ICMD. Nah, buat brothers yang emang mau nyoba produk ini bisa hubungin aja ke Airbon TV langsung dikirim lah. Dikirim pakai air Gojek. Gojek. Oke. Nah, balik lagi Kang Rud. Yup. Jadi dulu emang sempat bikin apa t-shirt kayak gitu ya. T-shirt, kayak Jadi akhirnya ide itu pas akhirnya teh kayaknya kapake pisan. Iya, iya. Nah, iya tulisan iya nu tadi kurang ditungguan si anjir teh karek bijil. Mana ku naon telat atuh urang tadi keur nyekel produknya. Yes. Jadi ini teh ternyata Kang Rud banyak bisa manfaatnya ya buat jadi pembuluh darah teh teu mengental gitu loh maksudnya. Jadi kan kalau perokok katanya darahnya kental tentunya. Darahnya kental bisa penyumbatan. Nah, kalau pakai ini insya Allah bisa lancar. Ya. Siap. Jadi ini Ngarokoknya. ngerokok eta. Nah, sok silakan ngerokok Kang Rud. Nanti kalau ini mah ada ini tenang. Ngerokok aja Kang Rud. Siap. Mangga. Lu ya. Nya sok eta coklat eta mah. Oke, ini nah brother ini supaya nggak ada penyempitan untuk pembuluh darah. Bagus nih buat kesehatan. Berarti cocok pisan atuh sama Perokok mah sangat cocok. Usia-usia dini kayak kita. Oh iya, usia dini. Cocok untuk ini buat semua umur. Oh iya, semua buat umur. semua umur. Jadi nggak ada batasan umur. Kecuali si Ferry. Si eta teh menang. Nanti bawa aja ke rumah Siap, ya siap, buat siap. di rumah biar sehat. Jangan aku ngerokok penghurung. Ngomong gitu. Si fashion itu teh Kang Rudi kita terusin ngobrol ya. Yang ngedesain saha Kang Rudi? Bikin sendiri apa emang kita ngambil dari orang juga? Kalau kita lebih ke supplier sih. Jadi dari oke. brand yang udah ngasihin desain kita kerjain gitu.
akhirnya dikirim gitu lah, lumayan lah buat smoking kitchen. Kitchen smoking mah Kitchen ayahnya. smoking ada. Nah itu dia, makanya orang jangan menyepelekan hobi kita yang lama, Ya. karena itu pun bisa menghasilkan ternyata, ya. Bener kan hobi dulu? Ya, awal mula saya bermusik emang hobi. Non maksudnya Lain musik, fashion. fashion Orang ya. karenanya fashion. Iya, fashion. Musik mah geus apa lah tuh orang mah sebagai superstar berarti aya si eta teh si entin sakade teh Ya karena kan kalau fashion tuh sama lah sama bermusik gitu kan. Betul, Kayak betul. ngedesain gitu kan. Ngulik gitu, diulik. Sama lah sama yang Betul, betul. musik juga. Jadi harus pakai rasa ya. pakai rasa, soalnya ini bagus nggak gitu. Kalau bagus ya diadarin, kalau enggak ya pakai wax sorangan gitu. Oke. Kayak lagu sana bagus ya. Oh bagus ternyata. Ya kasihin Tawarin, bagus ya. mau nggak? Mau nggak? Bagus. Akhirnya boom kan. Misalnya ente ya, enggak sih. Yang pakai. We jang deui kapan-kapan. Gitu. Oke, nah itu tadi brothers dari Kang Rudi itu punya prinsip ngedesain bagus atau jelek tetap kepake. Kalau Ya. bagus misalnya bisa dijual ke orang, kenapa enggak? Tapi kalaupun orang tidak memakai, pakai bagus orangnya. Ya, itu ya. Itu prinsip yang sangat mendasar sekali Kang Rud. Soalnya saya juga dulu sempat ke fashion Kang Rud. Ya, Cuma nggak begitu lama lah. Saya dulu jadi foto model. juara. Cuma Berarti pasti- seangkatan Doni Damara ya? Enggak, Ahmad Albar. Anjay. Kagok anjir kalau. Jadi saya waktu itu sempat fashion juga, foto model, pas di foto dicagap bujur. Terus? Melenting Terjadi. terjadi. Sampai gitaris. Mantul. Itu nah brothers, saya ingat banget dulu ada satu hitsnya dari Kafein yang waktu itu jadi hits radio hits ya kalau nggak salah di nasional, bahkan di nasional. Iya. Dan waktu itu saya ingat ada satu cover album atau fotonya Kafein, mereka di jalan ngagaloler. Ingat tuh, ayah foto di jalan. Oh, itu Pada mah tiduran. Zaman dulu itu mah, waktu zaman kafe itu. Iya, Perang. terlepas dari rekaman itu. Iya, Bener kan iya, dulu? bener. Nah, saya rek nanya kan, ide di mana itu kok di foto bari ngagaloler gitu. King. Itu mah dari fotografer sih sebenarnya, Hah? dari ide produser juga. Ya harus kayak gitu, kita mah nurut kan anak-anak teh. Kudu kieu hayu gitu kan. Oke. Asal ulah nu negatif we. Oke. Selama positif ya. Selama positif kita ikut, ikutin. kenapa nggak diikutin? Yes, gitu. Oke. Nah, jadi berarti kata kuncinya mah selama positif mah kenapa enggak menerima ide-ide dari orang ya. Walaupun mungkin waktu itu ada perdebatan nggak di teman-teman, tong kieu euy fotona tong kieu aya teu eta. Enggak, kafein mah iya siga munding kan. Oh, Kafein teh band Muni. Kita ka dieu hayu. Kita ka ditu hayu gitu. Oh, jadi oke lah. Nurut. Wah, itu dia brothers. Nurut bukan berarti bisa diperbudak itu kan. Nurut bukan berarti Iya, bisa diperbudak. Kafein menurut itu karena mereka pikir itu positif. Positif. Itu ya. Oke, bagus bagus juga. Itu sekarang nanya ini nih. Seberapa tahun berarti dari 9 berapa tuh? 24 tahun. 24 tahun. 24 Itu gimana sampai bisa mempertahankan eksistensi band? Kan Hese mah mempertahankan ya. Iya sih. Kalau di mana-mana yang saya tahu kayak begitu. Apa kiat-kiatnya si Kafein? Kalau Bisa kuat? kafein kan temen dari kecil. Ti nyaman main bola plastik domba cup. Didinya mulai Oh, teman main semua? iya, teman main satu geng. Nah, Di Gang Lebe suka jadi. suka jadi, bener-bener. Eta. Jadi emang udah tahu karakter masing-masing dan kita udah kayak family. Ya alhamdulillah sih kalau ada permasalahan ataupun apa, Getreng lah seketik pasti aya. kita bisa nyelesain lah. Yang banyak siga ka Adi jeung lancar gitu kan. Masalah gede pun bisa teratasi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih tetap solid gitu. Walaupun yang udah pergi mah ya emang Nah, itu mah emang itu takdir ya. takdir. Nah, itu berarti kuncinya emang yang saya tahu juga kalau sebuah band yang namanya instan nggak mungkin Ya. bertahan. Makanya saya penasaran kunaon sih bisa bertahan gitu. Ternyata mereka adalah teman main dari kecil, teman main di kampung bola bareng-bareng apa tadi domba cup. Terus mereka tahu karakter masing-masing. Nah, itu buat brothers yang mau bikin band itu nggak segampang Iya, yang dipikir lah ya. Kalau instan kita udah jadi itu kadang ya baru juga sebulan 2 bulan bubar gitu. Kalau udah dari kecil dari dulu ya mungkin
solid kita teman lah. main dulu, Ya. kesamaan visi, baru kita main musik. Ya. Kalau sekarang kan kebanyakan yang instan band ya, main band heula bareng, Ya. tengah-tengah masih Beda. beda. Dan itu nggak ada penyelesaian, soalnya mereka ketemunya di band ya, Ya. bukan di teman main sehari-hari. Ya. Itu mungkinnya kunci-kunci dari non ngaranna teh Solid. soliditas satu buah band ya. Ya. Tapi kan pasti ayam meureun gatreng-gatreng gitu. Wah, eta mah Pastilah Ayalah. seluruh, karena banyak kepala ya. Tapi ya itu tadi, kalau dengan dasarnya barengnya. barang dari dulu kenal gitu pasti insya Allah langgeng. Nah, amin. Nah, itu dia kuncinya. Samawa. Samawa. Nah, itu samawa teh artinya teh? Cing. Sok. Samawa. Babawa we gitu maksudnya mah. Babawa we. Sahawe di bawah-bawah. Sahawa eta kafein itu jadi kita ngeliat siapa-siapa amun aya nu neng bawa. Oke, brothers, itu tadi Kang Rudi memang pengalamannya asam garamnya dunia entertain juga, dunia musik lah khususnya ya. Sudah teu diragukeun deui. Yang saya penasaran lagi, kenapa sih Kang Rudi itu awet ngorang? Cing. Soalnya saya dari pertama ketemu ya kayak begini, Rudi Kafein. Itu kio ada. Ya satu sih prinsipnya, ulah gendut. Satu, ulah gendut. Ulah gendut. Dua, Terus tong rea pikiran. jangan pernah berpikir negatif. Iya. Itu mungkin ya. Iya. Itu dia kuncinya. Nah, Kang Rudi nanti kita bahas selanjutnya. Panjang kene orang resep kene. Itu tulisan kudu break. Oh, break. Ya, nanti kita ketemu lagi brothers ya. Oke, jangan lupa ini buat pembuluh darah mah ieu halus euy. Nah, Yes, biar encer. Tuan. Brothers, balik lagi. Siap. Masih dengan Kang Rudi Kafein. Yang tadi sudah mengasih tips buat awet muda. Hiji tong gendut, dua tong loba pikiran. Ya. Amun tong loba pikiran mawat meureun mah. Itu oke. Maksudnya jangan terlalu manteng gitu kan. Tong negatif meureun nya. Ya. Dan jangan suudzon. Sujon eta. Suudzon teh artinya naon teh mah? Terus tong rea ngabohong lah. Oh nya. Asli. Sekarang banyak pembohong lah, Mang. Pembohong banyak, Mang. Apalagi zaman gadgetnya. Di WA, di mana, Mang? OTW. Padahal OTW kacai. Itu salah sebenarnya mah OTW na kacai lain ka dieu. Terus OTW teh oke tungguan weh. Tah, eta OTW TKP. Oke, tungguan we tapi kapae. Kang Rod, TKP. Siap. Itu balik lagi ke single yang di Rans itu. Aina bisa didapat di mana itu? Di Itu ada di media. channelnya YouTube-nya Rans Musik, terus udah ada di Spotify. Spotify ya. Terus di Joox. Pokoknya di platform digital udah ada masuk juga, ya. Terus kalau video klipnya kan yang lirik emang ada di Rans. Kalau yang official video klip Ada ada di Kafein Band. Nah, buat brothers nanti kalau mau pada lihat single terakhir, single yang terbarunya dari Yes. Kafein, bisa di channel YouTube-nya Rans apa tadi? Musik. Rans Musik atau di Kafein Official ya, Official. di YouTube-nya Kafein Official. Di situ bisa ngelihat sok tinggal di tahun yang awal sampai sekarang dia mah tetap orangnya kayak begini. Kolot. Awet kolot. Kan bahaya awet kolot mah deh, awet ngorang. Dan perokok itu kadang-kadang emang Kolot. kolot. Da budak ini mah teu beunang udut. Ya. Nah, Kang Rud. Tapi dengan personil lain sekarang ada nggak kolaborasi bikin untuk yuk kita bikin karya deh cobaan dia. Udah sih kita lagi ngumpul-ngumpul lagu, ngumpulin Materi, ya. materi ada beberapa yang harusnya awal tahun ya kemarin lah minggu kamari gitu harusnya udah mulai gitu. Tapi karena PSBB lagi ya udahlah nanti aja Tahan dulu. setelah aman gitu kan berkegiatan gitu. Tapi udah siap sih kita mau ada Single baru lagi ya. Atau album mungkin. insya Allah album akustik. Oh, tapi versinya lagu-lagu yang dulu di remix
terus ntar ada featuring lagi. Oh perlu featuring ke sayanya. Yes. Kalem. Aman. Aman. Asep Arab. Anjir, itu mah Asep Arab mah bahasa Jepang gitu. Nah itu ada ceritanya Asep Arab, tapi tong dibeja-beja. Oh iya, siap. Kang Rud, saya pengen pasti di sebuah band aya cerita lucu lagi konser lagi tour. Anu paling berkesan di mana nu aya nu anjir koplok sih eta mah dah gitu. Tapi dalam artian koplok teh bodor gitu loh, kejadian bodor. Pernah teh aya di mana, Kang Rud? Buat personelnya? Enggak, ya grupnya. Grup. Buat grup teh aya kejadian lucu ya di dia teh gitu. Mau personil mau penonton ya. Kejadian lucu mah kita ketinggalan mic, ketinggalan keyboard gitu kan. Pas main, Wah, nah bisa gitu eta. kan kita saking baru pertama kali ke Bali. Nah, Kita tekan sampai ya ketinggalan itu equipment itu. Jadi di bandara gitu saking udah mendarat atoh gitu. Atoh teuing. Set. Pas dicek mana keyboard, mana eta mic, mana anjir tinggal di bandara. Untung baiknya orang bandara langsung nganterin ke hotel. Saking ku atoh gitu. bakat gua atau jadi poho. Alat yang mesti bawa. Iya. Tapi masih untungnya sebelum di stage ban. Iya. Masih di hotel gitu ya. Tapi dah anggar we leungit mau bisa main. Nah, ternyata pernah kejadian gitu ya. Nah, terus selain eta ya naonin misalkan personil tiba-tiba poho lagu tengah-tengah lagi konser atau naon. Pernah tuh? Ada sih banyak gitu, tapi jangan diceritain lah. Saya gue lupa. Terus naon udah mau disiarkeun. Mungkin disensor. Ada sih beberapa saya terutama kan satu bar kalau nggak salah, saya lupa lirik gitu kan. Kieu we cicing. Untung kan penonton udah pada apa? Nyanyi. Ya kan? Nyanyi pemain drum. Goblok. Penonton kan nyanyi. Bener, itu eta paling asik gitu. Paling berkesan etanya. Jadi kalau itu mau urang poho meranan teu. Kan era mun urang kerja nyi pohonya. Nah, itu bar cicing aslina. Anjir naon nih pohon. Untung penonton kan ada yang tahu gitu lagunya. Nah, itu berarti jadi pasti aya nu kitu jadi. Untung geus setengah. Untung geus bonok. Ini tandanya kita harus berhenti ngerokok, brothers. Kalau ada begini. Kalau enggak kita di sweeping. Iya itu garandeng wae ka dia mana ngobrol itu we garandeng tadi tukang. Tararik bejaan fair. Juga engang ka dia. Oke. Si ini saya dengar dari Alam ya, Alam. Saya sering ketemu. Bas. Katanya dia lagi ada proyek. Iya oke nya. Ya, Side job gitu lah maksudnya. Dia lebih ya kalau dibilang musisi dia mah musisi sejati lah. Iya. Berkarya terus walaupun kondisi kayak gini gitu kan. Dia ada beberapa sama teman-teman yang collab gitu kayak Jimmy Jangkrik. Oh iya. Terus, Firman Siagian. Kalau saya juga kemarin sih collab juga sih. Sempat juga ngelakuin collab. Saya featuring sama Besta Bloom. Bunga. Saya nyanyiin lagunya dia featuring. Udah liris sih di platformnya dia gitu. Oh, oke. Bunga Besta featuring Rudy Cafe. Tapi itu salah satu cara untuk kita berkolaborasi itu menyiasati karena di internet ke sono lah pengen ketemu orang teh manggung ya. Itu pas lagi Covid juga sih. Bikin single itu. Ya, itu dia. Jadi cara mensiasatinya ternyata banyak cara juga, mereka bisa collab dengan yang musisi lain, dengan artis lain kayak Kang Rudy ini dia collab juga, terus pemain bassnya collab juga. Jadi entong bingung lah ya. Nyantai aja gitu ya. Selama masih ada jalan asik menuju Roma. Jauh teuing. Oh, ke mana tuh? Pasir Jaya. Pasir Jaya. Banyak jalan menuju Pasir Jaya. Gitu emang. Nah, Kang Rudnya, urang teh dari tadi ngacapruk wae. Kang Rudy pernah nggak dulu nih ya, sebelum kafein jadi seperti ini, pas bikin kafein kepikir tuh bakal kieu? Enggak. Justru waktu itu saya mah kan hobi, malahan waktu zaman SMA saya gabung sama anak-anak Tarka kan, waktu itu zaman ada Tarka suka ngadain acara buat 17-an. Saya nyobain istilahnya urang lah nu nyanyi gitu kan.
disuguhin lah sama teman-teman tuh lagu CCNR. Have you ever seen the rain? Oh, lagu hubul bisa. Kan zaman gua. CCR. CCR. Pales. Ditajong nggak? Ganti vokalisnya aja bisa. Pales ya. Nah di situ saya mikir ya sih itu bisa nyanyi. Akhirnya saya suka dengerin ya radio kan atau tip dengerin lagu yang saya suka kan. Akhirnya pertama kali saya masuk lagi, saya bawain lagu Sisgon sama White Lion. Nah, lagu Sisgon kan suaranya. Iya. Dan itu dengan speechless lah mereka. Aneh kok bisa gitu kan. Akhirnya diterima lah, akhirnya manggung lah di 17-an. Heboh tah. Anu Bandung najong teh ada. Sa-RT teh heboh kan. Itu siapa vokalisnya? Oh, si Rudy. Disitulah akhirnya saya jadi hobi nyanyi. Terus Benny juga ketemunya waktu main bola mah saya nggak tahu saya suka nyanyi gitu kan. Akhirnya Benny, oh itu si Rudy di Jalan Jurang, orang tarik ke orang nyian grup band. Akhirnya pas kebentuk Kafein tuh saya udah di situ bareng-bareng ngebentuk. Jadi dari Kafein. awal ya, emang dari awal. Dan itu berawal dari kepedihan di Tajong tuh bisa nyanyi. Itu. Saya juga kaget soalnya mau bawakan Sisgon kan itu lagu melenting iya, tapi sebenarnya si Kafein kan lagunya nggak perlu suara tinggi sebenarnya. Itu bisa sebenarnya. Bisa dulu ya. Sekarang mah kepikir bikin lagu juga gitu. Maksudnya dengan ngoceak teh gini. Ya kan Koyang Tak Pergi juga agak ngerok gitu, agak ngambil suara tinggi. Iya. Cuman ya karena pas aja momennya gitu, saya juga udah kuat gitu ngambil nada tinggi. Ya dilatih sih sebenarnya mah. Jadi yang pasti mah harus latihan sebenarnya. Saya latihannya kalau naon sih? Kalau naon? Bak mandi gitu Bang. Jojorokan itu bak. Karena mun kieu mah kadangu ku tetangga bisa dibaledog kan. Mending kene kan bak we. Loh, eta pengaruhna naon, Mang? Pita suara naik lah istilahnya mah. Jadi kencang meureun. Nah, beres. Buat kalian yang suka nyanyi yang mau jadi vokalis, ini ada tips yang bagus nih. Jadi masukkeun we hulu kana jero bak. Kalau enggak di kolam renang. Teriak-teriak. Teriak sekerasnya. Pipan eungap bener, Mang. Kan ngelatih nafas juga. Oh, benar-benar. Nah, itu tadi tips yang bagus sekali. Jadi, kenapa nggak dicoba teriak-teriak di dalam bak air ataupun di kolam renang? Kalau kolam renang. Saya latihannya di bak dulu, bener aslinya. Itu rutin ya, Tak? Ya kalau pas mau latihan maksudnya sehari 2 kali lah bak latihan. Dan itu fungsinya nggak buka pita suara yang ngelapasin. Kan kalau di tempat kursus mah itulah. Nah, ini ayat tekniknya lah. Humming gitu kan. Ya kalau saya mah di situ hummingnya sama keren. Keren. Ternyata latihan. Itu brothers. Jadi sebenarnya latihan itu kalau kita kreatif dimanapun bisa. Buktinya sekelas Rudy Kafein baru sekarang saya juga baru sekarang tahu dia latihannya di bak mandi gogorowokan. Kepalanya dimasukin, terus dia teriak. Kebayang mun anu ngadenge si eta gelo. Karena si Rudy nyocai kan. Gua kaasupan jurig cai. Ya kan daripada teriak tetangga kalau teriak pasti gandeng. Terus kebayang teriak. Kalau di dalam air agak terendam. Nah, itu buat tenggorokan. Saya punya aja. Itu jamu dulu mereknya dah, udah. Gula asem. Wih, mantep. Gula asem, Mang. Emang iya, saya suka minum juga gula asem. Kamu cobain. Buka. Ditotor saja. Jangan ditotor atuh. Gelas teh aya gelas. Nu mere gelas tadi nge mere eta we jeung gelas na kamu. Iya maksudnya pajangan minuman gitu Coba. Nah ini gula asam ini bagus juga buat tenggorokan. Ada lagi sebetulnya produk dia tapi satu lagi mana tadi tuh ya buat asam lambung, Mang. Buat lambung. Kunyit asam namanya. Mantap. Jadi dari kunyit. Kalau lagi emang kan kalau vokal kalau flu tuh nggak enak banget. Ya ini antisipasinya gula asam. No, terus dipraktekkan langsung. Buat lagi flu misalkan kalau mau nyanyi nggak nyaman nih kalau flu. Saya suka minum ini gula asam. Kalau enggak ngunyah ini cikur. Atau bawa lotek. Pas ngomong, iya vokalis kaset bawa lotek.
Itu resep dari almarhum ibu saya sih. Si Cikur teh. Cikur. Pernah vokalis urang emang bareto mang. Cek urang ngegayem permen karet naon pasti deketan bolotek teh. Mana dahar naon curang teh? Cikur teh. Karedok. Ah, cek urang teh mane marieuh aya lagu The Doors aya dahar Cikur. Tapi itu obat. Tapi efektifnya, nah itu tradisional di Indonesia itu banyak Iya. obat-obat yang tradisional yang emang ampuh ya. Iya. Kalau dia mengacanak buat nanti Oke. bisa mau nyanyi lagi nggak usah di bak mandi nanti. Di sini aja teriak-teriak mah. Oh iya di sini mah. Bisa di sini mah. Oke. Asal tong ngalem, mun penting bisa kanu pasehan. Oke Kang Rudi, nuhun pisan. Ini udah, aduh rasa pisan sebenarnya ngobrol, tapi karena sebentar lagi kita akan apa namanya? Adan. Oh yes, siap. Adan itu ada adan. Dan. Dannya kesananya apa? Bebas. Karena ini karena waktu juga kita harus berhenti nih, barokan para brothers ya, brothers semua. Mungkin Kang Rudi punya apa closing statement buat ya maksudnya ngasih apa kayak buat generasi di bawah kita untuk menjadi seorang seperti ini harus bagaimana? Mangga silakan Kang Ya Rudi. kalau buat band baru. Ini brothers namanya Ya, semuanya. oh brothers yang baru main band, jangan patah semangat ya buat berkarya terus. Mungkin nanti ada titik suksesnya, ya nggak tahu kapan gitu kan. Album, 2 album, kadang 3 album baru sukses gitu kan. Lagunya bisa terkenal. Jadi jangan pantang menyerah lah buat berkarya. Terus tetap jaga attitude pribadinya masing-masing. Oh. Terus jangan sampai kalau udah gabung jangan bubar, jaga ego masing-masing. Setuju. Lebih terbuka dalam Berpikir ya. berpikir gitu aja sih. Oke, Jadi semangat. semangat yang pasti ya, kata Kang Rudi Kafein buat yang mau main band harus semangat, jaga kekompakan dan jaga attitude yang penting ya. Oke, terima kasih brothers, sampai ketemu di episode berikutnya dengan narasumber lainnya juga. Saya Budi Arab dan narasumber saya Rudi Kafein. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.